Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM C1D1230448, Prodi Bisnis Digital dari Universitas Jambi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bambang Purwono selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategis and Business Valuation. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai perusahaan otomotif BYD. BYD Build Your Dreams adalah perusahaan asal Tiongkok yang awalnya memproduksi baterai isi ulang yang didirikan pada tahun 1995. BYD kemudian berkembang pesat dan mulai masuk ke industri otomotif, khususnya kendaraan listrik sejak tahun 2003. Keunggulan BYD ini terletak pada kemampuannya yang mampu memproduksi sendiri komponen penting seperti baterai dan chip, sehingga bisa menekan biaya dan menjaga kualitasnya. Saat ini, BYD dikenal sebagai salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia, dengan produk mobil seperti penumpang, bus listrik, truk, hingga sistem monorel. Mereka juga aktif di bidang energi terbarukan dan teknologi digital. Inovasi, efisiensi, dan keberanian berekspansi menjadi kunci sukses BYD dalam menguasai pasar global kendaraan listrik. Bagaimana sih BYD membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya? Yang pertama ada integrasi vertikal, yang dimana BYD ini mempunyai cara unik untuk mengendalikan seluruh proses produksi mobil listriknya. Mereka juga nggak cuma merakit mobil, tetapi juga membuat baterai sendiri, motor listrik, dan komponen penting lainnya. Jadi mereka bisa memastikan kualitasnya bagus dan biaya produksinya lebih murah tentunya. Yang kedua, fokus pada harga yang terjangkau dan skala produksi besar. BYD juga menawarkan mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan merek lain, seperti merek Tesla. Ini bikin mobil listrik mereka bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, terutama di negara yang berkembang seperti saat ini. Yang ketiga, keunggulan teknologi. Baterai mereka juga mengembangkan baterai khusus yang disebut blade battery. Baterai ini tentunya lebih aman, tahan lama, dan lebih efisien. Jadi pemilik BYD nggak perlu khawatir soal baterai yang cepat rusak ataupun kebakaran. Yang keempat, adanya diverifikasi produk. Selain mobil biasa, BYD juga membuat bus listrik dan kendaraan komersial lainnya, bahkan solusi penyimpanan energi. Jadi mereka nggak cuma fokus di satu jenis kendaraan saja, tetapi juga menambah berbagai segmen yang berbeda. Selanjutnya yaitu strategi daya saing untuk mengatasi tantangan persaingan. Strategi BYD untuk mengatasi persaingan, yang pertama mereka menetrasi pasar lokal. BYD ini pintar menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal di berbagai negara. Dengan begitu, mereka bisa lebih mudah masuk ke pasar dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan setempat. Yang kedua yaitu fokus pada volume dan skala ekonomi. Mereka juga lebih fokus menjual banyak mobil dengan harga yang terjangkau daripada mengejar keuntungan besar dari tiap unit mobilnya. Strategi ini membuat mereka lebih cepat untuk menguasai pasar. Yang ketiga yaitu investasi R&D berkelanjutan. BYD terus berinvestasi dan mengembangkan teknologi baru, terutama di bidang baterai dan motor listrik supaya tetap unggul dan gak ketinggalan zaman. Yang keempat yaitu adaptasi serta kebijakan pemerintah. Mereka juga selalu memantau dan menyesuaikan diri dengan aturan pemerintah yang terus berubah, seperti insentif untuk mobil listrik dan aturan emisi agar produk mereka tetap sesuai dengan regulasi. Kontribusi inovasi produk dan pengaruh perubahan lingkungan industri. BYD nggak berhenti berinovasi, mereka terus menciptakan baterai yang lebih aman dan efisien, serta teknologi yang membuat baterai bisa langsung menyatu dengan bodi mobil sehingga lebih kuat dan ringan. Dengan inovasi produk, perkembangan teknologi baterai dan motor listrik yang cepat membuat BYD harus terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif tentunya. Selain itu, pertumbuhan lingkungan industri di banyak negara sekarang mendukung kendaraan listrik dengan berbagai kebijakan yang insentif yang tentunya dimanfaatkan BYD untuk memperluas pasar mereka.
Kesadaran masyarakat yang semakin peduli lingkungan juga membuat permintaan mobil listrik terus meningkat, dan BYD siap memenuhi kebutuhan ini dengan produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu efektivitas strategi diversifikasi BYD. Diverifikasi produk BYD nggak cuma bikin mobil penumpang saja, mereka juga memproduksi bus listrik, kendaraan komersial, dan bahkan sistem penyimpanan energi untuk rumah tangga maupun perusahaan. Strategi ini tentunya membantu BYD supaya nggak bergantung pada satu jenis produk saja. Jadi, kalau satu pasar sedang lesu, mereka masih punya sumber pendapatan lain. Diverifikasi ini juga membuat BYD dikenal sebagai perusahaan yang lengkap dan dalam solusi mobilitas dan energi terbarukan, bukan sekedar produsen mobil listrik. Manfaat diverifikasi juga dapat mengurangi resiko bisnis yang bergantung pada segmen pasar dan memperkuat posisi BYD sebagai penyedia solusi mobilitas dan energi terintegrasi. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat posisi kompetitif. Bagaimana BYD dapat memanfaatkan teknologi digital? Digitalisasi produk, BYD menggunakan teknologi digital untuk membuat mobil mereka lebih canggih, seperti fitur hiburan yang terhubung dengan smartphone, sistem keselamatan pintar, dan manajemen baterai yang otomatis menjaga performa baterai tetap optimal. Digitalisasi proses bisnis mereka juga memakai teknologi digital untuk mengatur produksi dan distribusi sehingga prosesnya lebih efisien dan lebih cepat. Layanan purna jual BYD juga didukung oleh platform digital, jadi pelanggan bisa dengan mudah mendapatkan layanan perawatan ataupun perbaikan. Pengembangan ekosistem mobilitas digital, BYD bahkan mengembangkan layanan mobilitas berbasis aplikasi seperti car sharing yang membuat mereka semakin relevan di era digital seperti sekarang ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan katanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.